Di mana kau, Udarta? Sudah setengah hari begini. Bayangannya pun belum kelihatan. Aku sudah datang, Ki. Loh, mana Lindu Aji? Ada. Jangan khawatir. Andika yakin tidak ada yang mengikuti? Tidak, Ki Demang. Aman. Jangan jadi pengecut. Tetaplah di sini. Apa aku bilang, Menir? Jangan gegabah menyerang Lindu Aji. Tapi Menir tidak mau dengarkan omonganku. Lihat, banyak korban yang jatuh mati mengenaskan. Menirlah yang harus bertanggung jawab. Ini perang, Demang. Dalam perang biasa ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah biasa. Suara tembang Antawirya. Iya, mari kita cari. Mari. Tolong! Tolong! Itu dia. Ki Demang tidak apa-apa? Tidak apa-apa bagaimana? Tidak lihat apa? Tangan dan kakiku diikat seperti ini. Bilang tidak apa-apa. Celaka! 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 Tega-teganya Ki Kuwu mengkhianati aku. Tunggu dulu, Ki Demang. Mengkhianati bagaimana? Ki Kuwu bilang tidak ada yang mengikuti. Aman. Aman. Kenyataannya, company dan orang-orang bayarannya itu habis menyerang kita. Aku sendiri juga heran. Aku tidak tahu dari mana mereka datang. Hah, bisa-bisa aku dipanggil kepedanaan. Hancur, hancur. Mati aku. Pasti aku dicopot sebagai Demang. Jangan membayangkan yang belum ketentuan, Ki Demang. Kenyataannya company tahu aku bekerja sama dengan Lindu Aji. Apakah sekarang mereka akan tinggal diam? Aku tidak berani kembali lagi ke desaku sekarang. Kenapa? Apa takut ditangkap? Jelas. Siapa yang mau cari penyakit? Lihat. Ini 200 ringgit. Tolong disampaikan pada yang berhak menerimanya. Untuk dana perjuangan. Terima kasih. Terima kasih, Ki Demang. Untuk sementara, aku bersembunyi di rumahmu, Ki Kuwu. Apa Ki Kuwu tidak keberatan? Tidak. Tidak keberatan, Ki Demang. Silahkan. Manusia macam apa Lindu Aji itu? Dia tidak mempandai tembak? Harus dengan apa aku mengalahkan dia? Masuk. Maaf, Menir, saya mengganggu. Ada apa? Lekas bicara. Aku sibuk. Saya bekas anak buah Kapiten DeVos. Aku tahu. Kamu sudah lama bekerja di sini. Sejak Menir DeVos bertugas di sini, hingga sekarang aku bertugas di sini. Lantas, apa maumu? Persoalan Menir dengan Lindu Aji sama dengan apa yang dulu dihadapi oleh Kapiten DeVos. Kapiten DeVos punya musuh yang sakti mandraguna dan kebal. Tidak mempan dibaca, ditembak oleh pistol atau bedil. Jangan tembak guruku. Jaga, tunggu Jaga.
Tapi akhirnya orang itu bisa juga mati karena ditembak dengan pelor yang dibuat dari perak. Pelor, perak. Maksud kamu, pelor itu harus dibuat dari perak? Betul, Menir. Dan yang bisa membuat peluru perak hanya Mak Lampir. Oh, siapa itu? Orang sakti yang punya ilmu gaib, sahabat Kapiten DeVos. Ya, aku pernah dengar. Dulu Menir DeVos banyak berteman dengan orang-orang di sini yang punya ilmu aneh-aneh untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Itulah yang tidak dilakukan Menir sekarang. Ini bukan negeri Belanda, Menir. Kamu mengajariku, Opas. Kamu bukan atasanku. Kamu bawahanku. Mengerti? Maaf, Menir. Saya hanya ingin membantu. Nah, sekarang bagaimana? Saya tahu tempat tinggal Mak Lampir. Panggil dia ke sini, ya? Baik, Menir. Sekarang juga saya berangkat. Kenapa sih? Lapar? Tidak, Kiai. Tidak tahan. Tidak tahan apanya? Ya tentu saja perutnya. Lapar, tapi juga ingin dibongkar. Mau dibongkar? Mau dibongkar, pergilah yang jauh di sana. Ya, tapi jangan ditinggal ya. Janji loh. Datuk, tolong temani Basir. Dia belum tahu daerah ini. Siapa tahu pulangnya malah nyasar. Baik, Kiai. Sir, tunggu, Sir. Ayo cepat sana. Jadi buang hajat tidak? Buang hajat, Bapak Mertua. Loh, kok mendarat, Ki? Oh, tidak apa-apa. Kalau Andika ingin buang hajat, silakan. Tahu, perut saya ini aneh. Tadi itu mules, sakit. Lah kok sekarang itu hilang sakitnya, mulesnya juga lenyap. Perut pintar itu namanya. Jan, gurih tenan. Anak sopo iku? Oh, Bapak Mertua, saya buang hajatnya ke sana saja. Mari ke sana. Ayo makan sama-sama. Ya pasti. Jangan, Sir. Tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Lah wong disuruh menemani makan kok tidak pantas? Kita tidak tahu. Mereka itu kawan atau lawan. Bapak Mertua, sebagai hamba Allah tidak boleh berburuk sangka. Berburuk sangka itu dosa. Suuzon semilik kita. Bapak menawari saya makan sekedar basa-basi atau sungguhan sih? Loh, ya sungguhan. Kenalkan dulu. Oh iya ya, Nama Andika siapa? Raden Mas Subasir. Oh. Tapi panggil saja Basir. Kalau Bapak siapa? Saya Restu. Oh. Dan ini anak saya Rinten. 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 Wah, nama yang bagus. Rumah adik di mana? Tidak jauh dari sini, di Duku Warudoyong, Kang. Kakang. Silakan, Kang. Makasih. Silakan. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih. Sepertinya. Mari. Cepat balik, Sir. Ditunggu Kiai.
Tidak boleh melihat orang senang aja. Sambil gede. Bagaimana? Mengasihkan, Guru. Saya benar-benar ingin membunuh pemuda gembrot itu. Ayo, sekarang waktunya. Tolong aku, Sembara. Aku diculik 2 orang sepele kita ini. Mana belum makan, sudah diculik. Siapa kalian? Musuhmu. Aku tidak pernah bermusuhan dengan kalian. Kami datang untuk mencabut nyawa kalian berdua. Biarkan Santa. Kiai tahu siapa mereka itu? Tidak, siapa? Utusan Mak Lampir. Mak Lampir. Ya, Dia ada di sini? benar. Dia ada di sini. Kiai, ada apa Sembara? Ada orang tadi kena menyerang kami, Kiai. Sama, di sini juga. Siapa orang yang menyerang kami itu, Kisanak? Siapa lawanku itu, Kisanak? Mak Lampir. Masya Allah. Benarkah dia Mak Lampir? Kalau tahu sebelumnya bahwa dia Mak Lampir, tidak akan aku lepaskan dia.
Dia masih di sini, Kisanak. Dia sudah kabur jauh. Kemana? Tidak tahu. Arahnya ke arah barat daya. Kita ikuti. Aku ingin merebut Kalagondang. Benar. Mak Lampir harus ditangkap, hidup atau mati. Sembara, tunggu pembalasanku. Ki Demang, Bagaimana Kuwu? bagaimana hubungan Ki Demang dengan company selama ini? Terpaksa Kuwu. Aku ditekan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua jadi serba salah. Kami mengerti. Yang penting sekarang, bagaimana hati Ki Demang terhadap perjuangan ini? Maksudnya, keinginan Ki Demang untuk mengusir company dari bumi Nusantara ini. Ya, keinginanku memang begitu. Aku tetap setia di pihak Mataram. Ada berapa orang yang dikirim ke Batavia? Jumlahnya tidak tahu pasti. Tapi saya kira banyak. Menangkap 2 orang saja tidak becus. Koleng, Ya, Menir. hubungi Demang Antawirya. Katakan aku mau bicara. Baik, Menir. Ada berita penting. Ada berapa orang? Ada 13, tapi akan datang lagi 4 orang dari Duku Babakan. Bagus. Jadi semuanya ada 30 orang yang akan bergabung di Desa Procot dan Cergomas. Betul, Ki. Ngumpul di mana sekarang? Di rumah Kang Singa. Singa siapa? Singa Pentak atau Singa Dirya? Singa Empu. Oh, Singa Empu. Iya, Baik-baik. Besok kami akan ke sana bersama-sama. baik. Maaf, Kanjeng. Bersedia, Kanjeng. Baiklah, Tapi bagaimana dengan Demang Antawirya? jangan. Kita tinggal di sini. Terserah Kiku. Saya belum kenal siapa dia. Kalau begitu, kita tinggalkan saja dia di sini. Ya, Nanti saya suruh si Karmat menemaninya. Mat, sini Mat. Iya, Kanjeng. Kamu temani Ki Demang Antawirya di sini ya. Tapi, apa tidak salah, Ki? Bukankah Demang Antawirya itu Begundal Company? Terpaksa katanya. Tapi sekarang dia ingin membantu kita. Biasanya sih, Begundal dimanapun tempatnya tetap Begundal. Dia tidak akan betah hidup susah seperti kita. Jangan keras-keras. Waspada saja. Selidiki sekiranya kamu belum yakin. Maaf Ki Demang. Kami akan pergi. Ki Demang tinggal di sini saja. Bagaimana kalau aku ikut Ki Kuwu saja? Maaf Ki Demang. Ini urusan pribadi. Ki Demang di rumah saja. Saya tinggalkan kawan ngobrol untuk Ki Demang. Siapa? Kanjeng Senopati? Bukan, si Karmat. Saya Ki Demang. Kami permisi. Silakan, Ki. Wanita itu tadi istri Ki Kuwu. Loh, Ki Demang baru tahu. Ya, yang aku tahu istri Ki Kuwu itu Nyai Kartini. Sekarang ada wanita baru. Sekarang Titin. Titin Sukina. Titin juga kan? Iya ya. Tapi istri yang dulu kemana? Mati. Kata orang kena guna-guna. Tapi matinya Nyai Kartini ada bagusnya juga sih buat Ki Kuwu. Apa bagusnya? Ya,
Dapat ganti yang lebih cantik, lebih bening kan? Begini hari enaknya makan apa ya? Apa ya? Bagaimana kalau makan sate? Iya betul. Apalagi satenya Pak Bugel. Kambing muda Ki Demang. Empuk dan bumbunya lezat. Tapi sayang, tempatnya jauh. Ini untuk kamu satu suku. Ini beli sate. Wah, banyak amat Ki Demang. Ini mau untuk pesta. Kita makan ramai-ramai dengan Ki Kuwu dan Lindu Aji. Oh iya, betul juga. Kalau mau, kau bisa makan dulu di sana. Iya Ki Demang. Ada apa? Menir Hendrik ingin bertemu. Kapan? Nanti malam. Baik. Tapi jangan ulangi lagi menyusulku ke sini. Kenapa Ki Demang? Kalau Ki Kuwu atau salah seorang anak buahnya tahu, pasti mereka akan curiga kepada kita. Rencanaku bisa berantakan semua untuk menangkap Lindu Aji tanpa bertempur. Maaf Ki Demang, keadaan mendesak. Leng, kau masih ingat Titin? Titin? Titin siapa? Titin Sukina. Sukina. Oh ya, aku ingat. Anaknya Juragan Jui kan? Betul. Yang dulu pernah aku guna-guna hingga tergila-gila padaku. Ingat? Ingat Ki Demang. Kan yang meletakkan guna-guna di depan pintu rumahnya. Saya kan? Kenapa Ki? Dia ada di sini. Di rumah ini? Iya. Jadi istri Ki Kuwu. Wah, repot kalau sudah jadi istrinya. Tidak, malah kebetulan. Dia bisa aku peralat. Diperalat bagaimana Ki? Nanti kau akan tahu sendiri. Sudah, pergi sana. Nanti ada yang tahu. Ya, saya permisi. Siapa kau? Waduh, dari kemarin saya menunggu Mak Lampir. Siapa kamu? Sini. Mak Lampir sudah lupa sama saya. Tapi tidak heran, sebab sudah lama kita tidak bertemu. Saya Opas, anak buah Kapiten DeVos. Aku akan mengambil kapiten. Langkahi dulu mayatku. Kapiten DeVos sudah tidak ada. Sekarang majikanku Mayor Hendrik. Tapi musuhnya tetap sama dengan musuh Mak Lampir. Musuhku yang mana? Saking banyak musuh ya, Mak. Jadi lupa satu persatu. Lindu Aji. Masa Mak Lampir lupa sama Lindu Aji? Lindu Aji. Aku sudah melupakannya. Padahal dia salah seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo yang harus aku tumpas. Maka dari itu, langsung saja bekerja sama dengan Mayor Hendrik. Sekarang sedang getol-getolnya memburu Lindu Aji. Tapi gagal terus. Lindu Aji punya ilmu kebal. Ditembak pakai pistol tidak mempan. Aku juga tidak bisa membunuh Lindu Aji. Karena dia mempunyai Raja Wahyu Agung. Kalau pakai pelor perak, bisa kan, Mak? Pelor perak? Pelor bedil atau pelor pistol yang dibuat dari perak. Paling sakti kan, Mak? Orang yang punya ilmu kebal tidak akan tahan ditembak pakai pelor perak. Aku tidak bisa membuat pelor seperti itu. Harus orang yang menguasai ilmu langit. Mak Lampir orang yang paling sakti mandraguna. Saya yakin pasti bisa. Kebahagiaan dan kesejahteraan anak cucu kita ditentukan oleh perjuangan kita sekarang ini. Jika kita berhasil mengusir kompeni dari bumi Nusantara, berarti kita berhasil mengusir awan hitam yang tebal. Sehingga matahari yang terang benderang akan kembali menerangi bumi pertiwi.
Bagi para pejuang, yang ada hanyalah kejayaan dan kemegahan. Jika kita tewas dalam mengusir penjajah, kita syahid, dan surgalah tempatnya. Jika kita hidup dan menyaksikan kemenangan, kita akan merasa bahagia hidup di negeri yang merdeka. Di sini rupanya tempat perkumpulan para Belanda. Mereka harus dimusnahkan. Harus. Kalau tidak, aku sendiri yang akan kena damprat Menir Hendrik. Nyai. Nyai tidak perlu takut. Bukankah kita sudah kenal lama? Bahkan kita pernah tinggal serumah sama-sama. Sekarang saya sudah menjadi istri Ki Kuwu, Kanjeng. Saya tahu. Tapi kan Nyai pernah jadi istri saya. Tolong jangan katakan itu lagi, Kanjeng. Lebih-lebih kepada suami saya. Tidak. Saya hanya ingin mengenang masa indah yang pernah kita arungi bersama. Berapa lama kita reguk anggur cinta kita, Nyai? 1,5 tahun? Atau 2 tahun? Tolong, Kanjeng. Jangan sebut-sebut itu lagi. Pengalaman buruk itu sudah saya kubur dalam-dalam. Saya melakukannya seperti di luar sadar, Kanjeng. Oh iya? Padahal Nyai sendiri yang datang ke rumahku. Nyai tidak mau pulang sampai berhari-hari. Sampai orang tua Nyai mencari ke sana kemari. Tolong, Kanjeng. Tolong. Jangan ceritakan itu lagi. Baik. Aku akan menolong Nyai untuk tidak menceritakan pengalaman kita kepada Ki Kuwu. Tapi aku minta imbalan. Imbalan apa, Kanjeng? Nyai bersedia? Bersedia. Asal jangan bersama Kanjeng seperti dulu lagi. Lebih baik saya memilih mati. Bukan itu. Nanti saja akan saya katakan. Kalau sudah tiba waktunya. Di sini ada sungai besar, tapi di sini ada desa. Mungkin desa ini desa Procot. Kalau begitu, Lindu Aji dan pasukannya akan bergerak lewat ini. Cegat di sini. Sekarang juga kau siapkan pasukan dan langsung berangkat supaya pasukan kita lebih cepat sampai di tempat daripada pasukan Lindu Aji. Mengerti? Baik, Menir. Siapa kau? Mak Lampir. Potverdomme. Saya pernah dengar cerita dari Menir de Vos. Temannya bernama Mak Lampir. Seorang perempuan tua, nenek-nenek, yang rupanya sangat buruk, seperti hantu. Tapi ternyata lebih buruk dari apa yang aku bayangkan. Apapun adanya kamu, saya ucapkan selamat datang. Silakan duduk. Berdiri saja. Terserah, Yei. Karena Tuan bermusuhan dengan musuh saya, maka saya membantu Tuan. Bukan karena Tuan orang asing, tetapi siapa saja yang memusuhi musuh saya anggap teman. Itulah sebabnya saya mau membantu Tuan. Saya pun begitu. Siapapun orang itu, kalau mau membantu saya jadikan teman. Dan akan saya kasih apapun yang dia mau. Itulah masalahnya. Bagaimana? Saya tidak bisa membuat pelor perak yang bisa menembus badan orang yang punya ilmu kebal. Sebab harus pakai ilmu langit. Kata si Opas anak buah saya, Mak Lampir bisa membuat pelor perak. Sehingga musuh Menir de Vos bisa mati. Dulu itu yang membuatnya murid hingga jati. Tapi dia sudah mati. Gurunya pun juga sudah mati. Oh. Saya hanya bisa menyuruh Tuan sabar. Saya akan mencari orang yang bisa membuat pelor perak. Tidak apa. Dengan datangnya Mak Lampir menemui saya di sini, itu sudah membuat hati saya gembira. Di mana kita bisa terus menjadi teman. Bukan begitu? Sekarang saya juga sudah tahu siapa Tuan. Jadi apabila Tuan berada di mana saja, saya dengan mudah bisa menghubungi Tuan. Selamat siang. Itu manusia atau setan? Kita mau kemana tadi? Dusun Procot, Kanjeng. Rombongan lain menunggu di sana dan akan kita berangkatkan ke Batavia besok lusa. Kami dengar di Batavia perang sudah terjadi, Kanjeng. Betul. Kita memang sering mendapat kemenangan. Tapi benteng kompeni terlalu tangguh. Sebab itu dibutuhkan prajurit yang tidak sedikit.
Margopati, kurang ajar. Celaka, dia mengarahkan Margopatinya lagi. Lari! Sudahlah. Urus saja yang tewas dan luka-luka. Masih jauh Procot dari sini. Tidak begitu jauh, Kanjeng. Lebih jauh jika kita kembali ke dusun kita. Lanjutkan perjalanan ke Procot. Urus yang tewas dan yang luka-luka.